Halo, saat ini saya berada di depan uh, Potala Palace. Jadi bangunan di belakang saya ini dibangun oleh Raja Sonsen Gempo, itu Raja Tibet pada abad ke-7. Raja ini sangat terkenal karena dia menyatukan Tibet pada waktu itu. Pada waktu itu Tibet masih dalam keadaan seperti sangat sangat kuno. Mereka banyak yang nomad, apa yang berpindah-pindah tempat. Kehidupan masyarakatnya juga banyak miskin, ya. Mereka juga mempunyai agama tradisional. Nah, pada waktu itu eh, demi menciptakan perdamaian antara kerajaan dinasti Tang dengan penduduk dengan negara-negara sekitarnya, kerajaan sekitarnya oleh oleh emperor waktu itu dia em, apa menanyakan pada putri-putrinya siapa yang mau dinikahkan dengan Raja Tibet pada waktu itu. Seperti yang kalian tahu, pada waktu itu kerajaan Cina adalah kerajaan yang cukup makmur, eh, makmur dan dihormati dan ditakuti. Beliau adalah emperor yang banyak menjadi apa bangsa-bangsa datang memberikan tribute kepada raja. Nah, pada waktu itu satu putri yang mau pergi yaitu Putri Wen Chun. Putri Wen Chun ini telah mendengar tentang Raja Tibet yaitu si Samson Gempo. Sebenarnya Raja Samson Gempo ini mempunyai 5 istri, ya. Jadi satu istri dari dinasti dari kerajaan Tang dari Cina, satu dari Nepal, dan 3 dari Tibet, ya. Nah, tapi Putri Cina ini tentukan karena statusnya tinggi. Jadi pada waktu itu dengan menempuh waktu itu belum ada jalan, belum apa-apa. Jadi mereka naik kereta kuda dengan menempuh semua kesulitan, badai salju apa semua. Putri itu datang bertemu dengan Raja Tibet. Nah, ini jadi istana ini di belakang saya ini dibangun oleh raja itu, oleh Raja Tibet untuk menghormati putri dari Cina. Nah, satu hal yang kita lihat bahwa selama ini kan Tibet kita hanya mendengar cerita tentang Dalai Lama, tapi kita eh, di sana, di sini yang saya melihat bahwa ternyata pemerintah Cina banyak apa mengekspos tentang kisah daripada Putri Wenchen ini. Kenapa? Karena Putri Wenchen ini mewakili adalah perpaduan persahabatan antara Cina dengan Tibet, ya. Kita juga mendengar sebelum saya pergi di sini, jadi saya mau ceritakan sedikit perjalanan saya jalan-jalan ke Tibet. Saya memutuskan untuk pergi ke Tibet eh, cuma 10 hari sebelumnya. Saya mendadak mau pergi dan karena saya belum pernah lihat. Jadi ternyata cukup rumit. Di samping visa ke Cina yang saya punya sendiri sudah dapat visa 10 tahun dengan paspor Amerika. Kita juga harus mengapply permit khusus masuk ke Tibet dan harus aslinya. Nah, masalahnya itu bikin last minute 2 hari sebelum saya punya keberangkatan baru jadi dan itu tuh tidak bisa diposkan. Jadi waktu saya terbang ke sana di Beijing karena saya dari LA ke Beijing, Beijing ke Lhasa ke sini. Nah, di airport, kurir bawa khusus cari saya. Dan transitnya cuma 2 jam. Jadi kalau miss it, ya saya tidak bisa berangkat. Ya, akhirnya puji Tuhan dapat permitnya dan saya berangkat ke sini. Dan karena Lhasa itu di atas permukaan laut cukup tinggi, hampir 4.000 meter. Jadi Beijing ke Lhasa sekitar 4 jam. Begitu turun, nafasnya sesak, ya. Jadi kamu harus bersiap-siap untuk bawa ada obat khusus untuk ketinggian. Saya tidak bawa. Anyway, akhirnya setiba di sini. Kebetulan hotel saya di dekat namanya Jokan Temple. Jokan Temple ini adalah salah satu temple yang yang disucikan, yang banyak peziarah datang ke sana untuk berbakti. Ya, itu dengan hotel saya cuma 5 menit, jadi saya bisa jalan-jalan ke sana. Nah, eh, sedangkan ini
apa Potala Palace ini dengan Jogsan Temple ya pakai mobil sekitar 15 menit ya, tidak jauh juga ya. Nah, yang bisa diceritakan bahwa di belakang ini adalah kurang lebih ada 1.000 ruangan. Eh, kita kan banyak mendengar tentang kisah tentang Dalai Lama, katanya di apa waktu itu di Tibet katanya diambil alih oleh Cina atau apa semua. Tapi ya mungkin tampaknya seperti begitu ya. Tapi ternyata juga square ini yang saya lihat ini, orang-orang cerita tadinya square ini adalah rawa-rawa, banyak tanahnya apa kumuh banget gitu. Oleh pemerintah Cina itu dibersihkan. Jadi depan tempel ini, depan apa Potala Palace ada jalan. Nah, seberangnya adalah taman yang luas ini. Dari sini orang-orang setiap malam datang untuk foto-foto gitu. Kita bisa background foto dan apa acara turis dari Cina banyak sekali ke sini. Tempat ini juga ada apa foto besar dari Presiden Xi Jinping ya. Terus kemudian dari dari pembicaraan saya dengan masyarakat setempat, ternyata apa yang dilakukan oleh setelah diambil oleh Cina, eh, ya apa apa mereka dibuatkan jalan-jalan dan saya melihat sendiri jalan rayanya tuh banyak sekali jalan tol sampai menembus terowongan. Bahkan banyak terowongan-terowongan yang terpanjang katanya di dunia gitu melalui bawah gunung gitu. Karena saking tidak bisa lewat atas di bawah gunung dibuatkan terowongan. Kemudian juga saya dengar bahwa mereka dibangunkan sekolah-sekolah dan is free untuk anak SD, SMP sampai SMA dan merupakan mandatori. Jadi tapi kuliah ya harus di ini bayar sendiri. Kemudian bangsa apa banyak orang Turki banyak orang Turki orang Tibet yang nomad jadi berpindah-pindah. Kenapa? Karena mereka harus mencari rumput untuk yak atau untuk dombanya, kambing, domba kebanyakan domba dan yak untuk mereka makan jadi harus pindah-pindah karena rumput tidak tumbuh di mana-mana gitu. Nah, terus kemudian juga saya dengar bahwa orang tua di atas 65 tahun diberi pensiun, dikasih uang oleh pemerintah. Jadi saya melihat kemakmuran daripada rakyat meningkat. Juga yang satu hal yang saya perhatikan pada waktu ke sini itu dan banyak tidak dimention di mana-mana adalah tentang production Princess Winson ya. Saya tidak tahu. Jadi sampai sini saya ada lihat posternya. Saya tanya, "Hah, apaan tuh? Ada kayak musikal drama, kayaknya keren." Jadi saya insist untuk cari informasi itu dan akhirnya apa dari hotel saya dicarikan dan saya dapat tiketnya eh, 320 yuan. Kayak itu paling murah, paling ini. 320 yuan sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 40 tiga kalau satu US dollar sekitar 7,2 yuan ya sekitar 40 dolar lah plus 100 yuan untuk transportasi jadi 15. Jadi saya habiskan cuma 420 untuk show itu. Nah, show itu kalau kalian ke Tibet harus pergi deh. Keren banget. Nah, yang pemainnya tuh ada sekitar 700 orang dengan latar background mountain ya, gunung asli dan backgroundnya tuh bisa keluarkan itu nanti buat replika daripada eh, apa Forbidden City, Palace, istana. Nanti kemudian ada replika dari Potala ini yang di belakang ini dibuat replikanya dan orang bisa berdiri di situ. Jadi bukan hanya gambar aja. Jadi tapi itu bisa digeser dalam 2 menit. Sebentar keluar. Wah, keren banget. Saya enjoy banget kayak gitu-gitu tuh saya suka. Jadi basically yang diceritakan di sana itu yaitu ketika scene pertama ketika Raja Cina itu menerima penghormatan dari macam-macam bangsa. Kemudian dia memaklumkan bahwa dia akan mengawinkan putrinya ke Raja Tibet. Tapi banyak yang mostly semuanya tidak mau kecuali putrinya Wenchen yang mau. Nah, Wenchen ini katanya jadi dia ada menyanyi bahwa dia merindukan.
di mana apa orang-orang tidak harus menderita lagi, di mana eh, apa yang yang pokoknya yang baik-baik lah gitu. Dan akhirnya dia merindukan bahwa Tibet akan menjadi surga di dunia gitu. Nah, Princess Winston apa maksudnya itu eh, bahwa dia mau pergi untuk dikawinkan ke negeri Tibet yang begitu jauh. Waktu itu belum ada jalan. Butuh 6 bulan ke sana dan tidak tahu kayak apa. Dianggap suku bangsa barbar karena yang ada hanya kambing, tenda, apa api unggun, apa gitu. Waktu mereka masih punya agama animisme. Nah, Putri Wenchen yang merupakan devoted Buddhis membawa apa patung Buddha besar dengan kereta mereka dia berjalan dari Cina, Beijing ke tempat ini gitu. Nah, sebagai penghormatan tentu dibangunkan istana ini. Terus apalagi yang saya lihat? Jadi saya melihat bahwa Princess Winston ini merupakan secara tidak langsung pemerintah Cina menunjukkan bahwa ada hubungan antara Cina dan Tibet ya. Jadi Princess Winston ini mewakili atau simbolisasi daripada apa itikat baik dari pemerintah Cina ke Tibet gitu. Saya dengar juga yang berkuasa di sini tentu adalah uh, apa dari Cina dari pemerintah Cina ya bukan dari Tibet ini itu yang paling berkuasa di sini dan kita tidak boleh ambil foto daripada rumah atau apa polisi yang berjaga atau bendera Cina gitu kita tidak boleh gitu dilarang ya. Itulah yang saya bisa cerita mengenai tapi saya di sini saya sudah siap-siap. Saya pikir di Cina nanti kan harus pakai VPN ya. Kalau tidak, Anda bisa buka WhatsApp, Anda bisa buka Facebook, YouTube. Nah, saya subscribe VPN $13 satu bulan, tapi ternyata tidak berguna juga. Sampai di sini, aduh, koneksinya jelek sekali. Tidak bisa untuk bikin download YouTube, tidak bisa Facebook, tidak WhatsApp sedikit-sedikit masuk. Jadi ya mengecewakan juga VPN ya. Jadi saya baru bisa bikin upload semua video-video pada waktu saya tiba kembali di LA. Apalagi yang saya bisa ceritakan, oh ada rumor bahwa di Cina tersebar banyak flu yang itu yang berbahaya. Eh, tapi sampai di Beijing saya lihat orang-orang biasa aja 1 2 jam pakai masker. Jadi orang-orang tidak pakai masker sampai di cuma saya gara-gara saya nonton Princess Wenqin pakai baju begini, saya sudah dibilangin pakai baju jaket tebal apa. Tapi saya pikir baju ini cukup tebal dan comfortable dan ini jubah yang tangannya dibuka satu, sedangkan tangan satu ini bisa dijadikan ini seperti selendang gitu. Keren juga sih. Ya saya suka nih baju selendang, baju-baju begini. Nah, saya udah beli satu nih, baju Tibet. Nanti akan saya pakai kalau ada karnaval atau apa gitu. Anyway, terus kemudian yang menarik juga saya baru tahu bahwa di sini di waktu saya dari Lhasa kita mau ke Everest mau lihat di gini. Jadi Everest itu nggak pas di sini nggak ada. Jadi kita harus drive berapa tuh? Perasaan gua 8 jam ya sampai ke kota lain namanya apa gitu. Terus 1 jam lagi pakai mobil listrik ke atas baru kita bisa sampai ke kaki gunung Everest. Nah, waktu ke sananya tuh saya melihat rumah-rumah besar. Kayaknya seperti ada 12 kamar deh. Kubik begitu tipikal. Saya dibilangin bahwa itu adalah rumah rumah orang Tibet dan mereka kebanyakan poliandri. Jadi mereka kaya. Jadi karena apa? Karena istrinya satu, suaminya 4, adik kakak semua. Saya bilang, hah? Ada kayak gitu? Dan karena itu uangnya terkumpul sehingga bisa bikin rumah besar kayak gitu. Mereka tinggal bersama-sama. Nah kalau ada anak, gimana? Panggil siapa papa? Ternyata yang panggil yang paling tua yang dipanggil papa gitu. Jadi yang adik-adiknya, yang laki cari uang keluar, gitu. Ceritanya gitu. So it's very interesting for me. Ada poliandri di Tibet gitu loh ya. Tapi kayaknya karena semakin yang generation yang sudah sekolah, lama-lama sudah tidak mau lagi kayak gitu. Jadi itu hanya akan akan segera itu yang old generation ya. Terus kemudian juga yang uh, yang apa maksudnya yang kita akan
kita lihat juga di situ, di sini, yaitu bahwa mengenai apa Mang, ya. Dulu di atas ini puluhan ribu orang. Sekarang tinggal 10.000 orang dulu katanya. Sekarang tinggal 30 orang yang bertugas untuk membersihkan di seat di atas gitu ya. Dan digaji oleh pemerintah gitu. Eh, untuk membersihkan ini karena juga untuk menjadi mang juga tidak mudah. Harus di-screen oleh pemerintah melihat background keluarganya gitu. Saya tidak tahu apa yang dicek, tapi katanya begitu. Dan juga mungkin karena semakin lama sekarang dulu kan tidak ada alternatif. Dulu untuk sekolah apa itu di tempel dan dihormati dan di pendidikan di sana gitu ya. Sekarang mereka udah ada sekolah-sekolah, jadi mereka sekarang lebih tidak mau sudah banyak yang tidak mau juga jadi mang lagi gitu loh. Karena informasi dari luar. So itulah sekarang yang saya lihat di Tibet. eh, apa maksudnya perhatian pemerintahnya. Saya ingat waktu Timor Timur dengan Indonesia pada waktu itu Indonesia memberikan perhatian banyak untuk Timor Timur. Mungkin kayak begitu juga di Tibet. Cuma tampaknya bukan hanya Tibet aja, kayaknya banyak daerah-daerah lain juga dibangun sih kayak gitu ya. Jadi bukan hanya khusus Tibet aja, ya. Tapi saya melihat pembangunan bagus sekali di Tibet. Eh, dan oh ya, ada yang menarik juga. Saya diberitahu oleh tour guide-nya kalau orang-orang di Tibet ini pada waktu umur 60 tahun ke atas, mereka sudah pensiun, mereka lebih banyak berdoa ini dan berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, mereka berdoa dan berziarah. Itulah teman-teman cerita yang saya bisa sharekan kepada kalian tentang di Tibet ini. Saya sempat tidak bisa tidur di hotel-hotel ada dikasih oksigen, ya sebagai oksigen karena pernah sempat tidak bisa bernafas malam-malam gitu. Saya by the way, jadi suara saya hilang itu karena gara-gara nonton Princess Wenchen pakai baju ini dan sangat dingin karena mereka bikin satu kayak ada scene ketika Putri Wenchen jalan ke Tibet terus terang dengan badai salju. Nah itu betul-betul mesin saljunya jalan, jadi salju pada turun dari langit kita kena salju semua gitu. Jadi saya punya suara jadi hilang karena ini karena nonton itu gitu. Terus apalagi yang saya mau cerita. Eh, Ya gitulah kurang lebih. Jadi kita ada berjalan ke banyak ke tempel. Yang menarik bagi saya itu adalah waktu ke Jokhan Temple. Eh, di Jokhan Temple adalah tempel tersuci karena di situ ada bersemayam patung Buddha yang dibawa oleh Princess Wenchen. Terus kemudian di situ banyak orang datang untuk ini. Kalau mereka bersembahyang bukan bersembahyang biasa aja, mereka postrat ya tiarap. Kalau kita bahasa Indonesia tiarap. eh, dan konon orang tiarap itu ada yang melakukannya sesuai dengan umurnya. Kalau umurnya 80 dia tiarap sampai 80 tahun, sampai 80 kali gitu. Wah, di tanah gitu ya. Saya malu melihat mereka punya dedikasi ya. Dan di mana-mana orang bawa ini prayer wheel. Jadi maksudnya tuh doa dinaikkan terus gitu loh. Eh, tentu eh, doa pada bodhisatwa yang dianggap adalah Buddha eh, compassion, Buddha yang kasih sayang. Dan Buddha kasih sayang ini inkarnasinya adalah Dalai Lama gitu loh ya. Ya kita tahu bahwa dia inkarnasi kembali. Nah, sampai saat ini ada Dalai Lama yang ke-14. Dan di potala belakang saya ini juga adalah eh, persemayaman Dalai Lama 14 punya persembahyang pada waktu istana pada waktu musim dingin gitu. Jadi awalnya waktu Potala ini dibangun oleh raja itu Sonsen Tempo tidak sebagus ini, masih lebih kecil ya. Kemudian oleh Dalai Lama kelima yaitu Lobsang Gyatso itu dipugar dan dibuatkan lebih besar sehingga menjadi tempat bersemayam daripada 10.000 orang mang gitu. Ya itu teman-teman yang bisa saya ceritakan sedikit. Moga-moga info ini bisa berguna ya. Thank you.